Monitor sudah siap Mas di lagu Indonesia Raya udah siap Bu Ati ya Bu. Buat di share screen siap ya. Sama share video Ibu, video saya yang kemarin teh Ali. Hai. Astagfirullah, sinyalnya goreng. Sinyalnya jelek. Pakai WiFi Bu, pakai WiFi. Berasuk sih. Ini WiFi Pak. Saya mah pakai HP aku. Aduh. Loh, guru saya udah gabung tuh. Ini calon guru penggerak angkatan 12, Bapak Nur Pratama. Oke. Apa nih? Linknya udah siap Bu Ati. Ya. Link yang video aku. Share Bu. Oh ada, udah Bu ada. Ya Bu udah. Enggak Ayo, sip. Kade salah video. Satu menit lagi Pak Dian. Natural bisa aja. Kurang. Siapa tuh? Kita natural. Ada yang karat 9 langsung. Itu tiga. Ini bahasa itu merahnya kan. Atau lagi berjumpa itu. Nah ini pesertanya minimal 10 ya. Oh minimal 10. Untuk apa ya? Iya, kurang. Iya nggak tahu belum ada itu. Belum ada dana. Ini langsung sama dana. Apa sih? Real audio karena. Nah itu berarti. Share screen-nya ditutup dulu Bu Ati. Bu Ati. Nggak dengar. Ya Bu. Share screen-nya ditutup dulu. Ini nggak ada nariknya. Hujan. Pak Dian dengar suara saya? Pak Dian? Halo? Nggak kedengaran juga. Halo Bu Ati? Jelas Bu, jelas. Iya. Bu Santi jelas, Bu Santi jelas. Ayo Pak, mulai saja udah
12 peserta. Baik. Sudah mulai direkam? Sudah dari tadi. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak Ibu peserta webinar. Sekarang kita berada pada ruang webinar dengan tema diseminasi penerapan budaya positif. Kami yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang, menyadari ya bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam webinar ini Bapak Ibu akan diajak untuk memahami pentingnya pembangunan budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Bapak dan Ibu akan membahas bagaimana pentingnya menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Akhir kata dari saya sebagai pembawa acara di sini akan membacakan susunan acara pada webinar siang hari ini. Namun sebelum acara dimulai, ada sedikit pantun dulu. Ya, mengapa? Ke Bekasi naik sampan. Cakep. Bilang Bapak Ibu cakep ya. Ke Bekasi naik sampan. Cakep. Kulit tomat. Cakep. Cakep. Terima kasih kami ucapkan. Cakep. Bapak Ibu benar dengan semangat. Cakep. Baik, tepuk tangan untuk saya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara pada webinar siang hari ini. Di antaranya yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat nanti ice breaking, yang kelima inti atau pemaparan dari para narasumber webinar dengan tema diseminasi penerapan disiplin positif, yang keenam tanggapan-tanggapan, yang ketujuh tanya jawab, dan yang kedelapan nanti penutup. Baik, untuk membuka acara ini, mari kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bu Ati di share screen.
Baik, terima kasih kepada hadirin semua yang sudah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kalijati. Pada Bapak Didik Suwardi SPD, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Dian sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan kata-kata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu penyelenggara webinar dan yang pula narasumber dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar ya. Marilah kita panjatkan hadirat ilahi Robi atas karunia nikmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan webinar ini ya. Mudah-mudahan webinar ini ada dalam ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pada kita selaku umatnya. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali ya dengan acara ini, apalagi yang berhubungan dengan kegiatan CGP. Saya dukung ya, siapapun itu ya, saya akan mendorong setiap program dari CGP ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan seperti ini ya, mudah-mudahan dapat diimbaskan ya keilmuannya di sekolah masing-masing, karena sekolah masing-masing itu sedang menunggu inovasi, kreativitas dari Bapak Ibu semua. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan webinar ini, ya, juga nanti akan ada penyibasan pada guru-guru yang lain di sekolah masing-masing. Itu yang diharapkan. Setiap kepala sekolah tentunya akan menunggu, ya, menunggu inovasi yang akan Bapak dan Ibu CGP yang akan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Ini selalu ditunggu sekali ya. Mudah-mudahan kegiatan CGP ini ya itu akan membawa dampak positif ya untuk kita semua. Nah, sesuai dengan program dari CGP itu juga ya, yaitu bergerak dan menggerakkan. Itu harus dilaksanakan ya di sekolah masing-masing. Itu Bapak Ibu. Kemudian saya juga berharap calon guru penggerak lebih siap menghadapi segala tantangan ya, tantangan dari segi apapun untuk bisa memberikan ya kemajuan sekolah secara kekinian. Nah, itu apalagi CGP ini dihubungkan dengan digitalisasi lah ya itu. Kemudian anak-anak kita juga ya, itu menunggu keilmuan akan didokteran dari Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu ya, para peserta webinar ini
harus bermimpi setinggi-tingginya ya. Nah, tinggalkan zona nyaman. Nah, kita hadapi zona yang penuh dengan tantangan. Itu yang diharapkan oleh setiap kepala sekolah itu seperti itu. Jadi tinggalkan zona nyaman dan hadapi tantangan. Itu karena apa? Tantangan tersebut akan muncullah kayak keilmuan-keilmuan yang baru yang nantinya mungkin akan Bapak Ibu kembangkan di sekolah masing-masing. Itu barangkali yang perlu disampaikan. Selamat mengikuti webinar ya. Semoga acara ini mendapatkan keberkahan dan banyak manfaat yang didapat dari acara webinar ini. Tadi kalau Pak Dian menyampaikan pantun ya, ini juga ada pantun ya sebelum diakhiri nih ya. Nanti aku ya buka-buka dulu ya. Air hujan jatuh di kolam ikan. Di atasnya tumbuh tanaman kangkung. Program sekolah jangan ditinggalkan. Nah, kalau guru penggerak, mari kita dukung. Oke ya, selamat pada semua ACGP. Mudah-mudahan ya kegiatan ini berjalan dengan lancar ya. Saja mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Didi Suwardi SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kalijati yang sudah memberikan sambutannya, dan terima kasih juga Bapak atas dukungannya kepada kami selaku calon guru angkatan 11 juga terhadap kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan mendukung terus sehingga kita bisa mengimbaskan pada yang lain dan di masing-masing sekolah. Baik, ya, Bapak Ibu. Dukung pisan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu semua, acara selanjutnya yaitu ice breaking. Nah, nanti ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Putik Bunya Karnina. Silakan Bu Putik dipimpin langsung ice breakingnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya Bapak Ibu guru. Baik, sekarang tadi semuanya pada kasih pantun. Pak Dian kasih pantun, Bapak Kepala Sekolah kasih pantun, saya juga mau kasih pantun. Sebelum SD. Pak Markum sarapan pagi. Cakep. Makan roti dengan bubur. Cakep. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Bapak Ibu guru semua. Kita riang hati bersyukur. Cakep. Baik, sekarang kita lanjut ice breaking ya. sudah selesai. Sekarang saya mau coba kasih sebut. Coba ibu-ibu di sini semua, bapak ibu guru di sini semua ya. Di sini ada nama-namanya. Nah, saya pagi ini mau bercerita tentang kisah saya hari ini. Nah, Bapak Ibu guru semua di sini melanjutkan kata terakhirnya saya. Contohnya seperti ini. Pagi ini saya bahagia, namun belum sarapan. Kira-kira sarapan apa ya? Lanjut, Bu Ganis. Seperti itu. Tinggal Bu Ganis lanjutkan lagi dari kata-kata apa gitu. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Bapak Ibu ini juga narasumber juga siap ya, nanti saya tunjuk. Oke. Siap Bu. Siap Bu. Pagi ini saya bahagia ketemu sama teman-teman guru di Subang. Cuma
Saya bingung mau mengerjakan apa pagi ini. Kira-kira Bu Siti? Bu Siti dilanjutkan kata-katanya, kira-kira apa ya? Baik, Pak Dian, kira-kira apa Pak Dian? Mute-nya dibuka. Apa ya? Saya juga bingung, tapi sekarang tidak bingung lagi karena saya akan mengajar. Tapi anak-anak pada kemana ya? Silakan Bu Ati. Kemana anak-anak? Anak-anak mungkin anak-anak sedang pergi ke kantin untuk beli makanan karena mereka belum sarapan dari rumah. Tapi mereka bingung sarapan apa ya yang ada di kantin. Silahkan Bu Deti. Di kantin banyak sekali jajanan. Ada gorengan, ada makanan, wafer, dan lain-lain. Tapi aku inginnya makan bubur. Silahkan Bu Siti. Bu Siti siapa nih? Siti Saomi apa Siti Susanti? Siti di sininya Siti aja. Oh Siti aja, berarti ada Siti aja ya. Siti ajanya lagi nggak aktif mungkin Bu. Yang Bu lain Bu. Santi aja. Ibu ini aja. Ibu siapa ini yang aktif? Bu Marwah. Bu Marwahnya juga lagi nggak aktif Bu di kelas mungkin. Baik, saya lanjutin aja. Tadi kata-kata terakhirnya apa? Bubur. Bubur. Bubur kayaknya yang enak itu yang di Cirebon ya. Tapi jauh banget ke Cirebonnya. Kira-kira ke Cirebonnya naik apa ya? Peko. Ya, banyak yang nggak aktif. Naik roda, Bu. Baik, kita lanjut saja ke berikutnya. Ke Cirebonnya naik roda, tapi rodanya diikat sama bis. Tapi bingung bis apa ya yang bisa narik roda? Bismillah. Kasaha Pak Ahmad. Ke siapa ya? Bu Lena. Bu Ad. Bu Lena. Bu Lena lagi di kelas. Terus banyak ada ayah nama. Hadir sebentar ya. Oh ya, Bu Lena Ya. Baik, SBQ-nya cukup aja. Nanti kita ada SBQ lain. Mudah-mudahan SBQ yang tadi bisa mencairkan suasana teman-teman di sini semua, termasuk saya di sini yang mulai. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar hari ini. Saya kembalikan lagi ke Madian sebagai MCC. Persilakan. Amin. Terima kasih Bu Putik sudah memimpin ice breaking. Mudah-mudahan kita sedikit konsentrasi ya, karena setelah ice breaking ini kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan dari 4 narasumber. Namun sebelumnya akan kami perkenalkan dulu narasumber-narasumber yang akan memberikan pemaparan pada siang hari ini. Di antaranya yaitu Ibu Ati Nur Hayati SPD. Beliau adalah guru TKIT Generasi Harapan Kalijati, sekaligus calon guru penggerak angkatan 11. Ya, Yang kedua, Bu Ati mana Bu Ati? Ini. Salam kenal. Assalamualaikum semuanya.
Salam. Yang kedua yaitu Ibu Putik Bunga Karnina SPD. Beliau guru SMK Negeri 1 Subang sekaligus CGP Angkatan 11. Mana Bu Putik coba? Assalamualaikum, salam kenal Ibu Bapak Guru hebat semua. Dan yang ketiga adalah Dian Ditakusaini, saya sendiri ya, sekaligus saya guru SMP Negeri 1 Kalijati dan calon guru penggerak Angkatan 11. Dan yang terakhir yaitu Ibu Siti Susanti Widiawati SSI. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Kalijati sekaligus juga calon guru penggerak Angkatan 11. Mana Bu Santi? Siap ya, saya on cam karena sinyalnya lubleb. Siap, terima kasih. Ini adalah keempat narasumber yang akan memberikan pemaparan pada webinar diseminasi penerapan disiplin positif pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kepada Bapak Ibu narasumber untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Namun untuk yang pertama di sini saya persilakan kepada Ibu Ati Nurhayati SPD untuk memberikan pemaparannya tentang diseminasi penerapan disiplin positif. Kepada Ibu Ati Nurhayati dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dian atas waktunya. Ibu Bapak Guru hebat, izinkan saya untuk share screen ya materi untuk hari ini. Sudah dinyatakan lulus ya di UNES. Keluar. Punya tas sebagai mahasiswa nama sudah dan alatnya semua sudah dinyatakan dari mahasiswa. Nah, ini ada minuman. Tidak. Malam dari usia udah kelihatan belum Pak, Bu? Belum. Gambarnya udah terlihat jelas? Belum. Udah ada? Belum ada Bu. Sebentar, ini ada kendala. Halo Kak Bulan. Sudah ada Pak? Sudah muncul? Udah ya. Belum. Pak Dian sudah ada belum Pak Dian? Di sini Sudah ada. Sudah ada? Sudah Bu, sudah ada. Oke. Ibu Bapak yang mikrofonnya masih bersuara, mohon untuk di mute dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru Bapak hebat, di sini saya bersama teman-teman calon guru penggerak angkatan 11 akan memaparkan materi yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan,
Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, poin yang kedelapan, yaitu segitiga restitusi. Jadi di sini kami akan menjelaskan 8 poin konsep inti dari budaya positif. Yang saya akan paparkan hari ini, yaitu 2 poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru dan disiplin positif. Oke, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu guru, apakah tahu paradigma baru itu seperti apa dan apa paradigma baru itu? Boleh dijawab di chat komentar. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya, pembelajaran. Ya, oke. Di sini Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran paradigma baru itu memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, yang berpusat pada murid itu pembelajaran yang berpihak sama murid kita. Nah, itu dipusatkan pada siswa ibu bapak, sehingga itu membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan belajar mereka. Seperti apa? Seperti cara siswa itu berkomunikasi, kemudian berpikir kritis, dan keterampilan untuk memecahkan masalah, sehingga siswa tersebut dalam belajarnya mereka menjadi mandiri gitu. Jadi yang berpusat pada murid itu, yang aktif itu muridnya, bukan gurunya gitu. Kemudian yang mana setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga tahap perkembangannya. Nah, pembelajaran ini dilakukan berprinsip pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, biasanya Bapak dan Ibu ini diterapkan pada pembelajaran yang di dalam kelas, kita sebut dengan intrakurikuler, dan juga pembelajaran di luar kelas, kita sebut dengan ekstrakurikuler atau kokurikuler, untuk mewujudkan profil pelajar sila, ya. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser melalui choice theory. Beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu diantaranya yang pertama, guru itu mengontrol murid. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya kita itu tidak bisa mengontrol murid jika sang murid itu, siswa itu tidak mau. Jadi harus ada dorongan dalam diri siswa tersebut, bukan dari dorongan dari gurunya, seperti itu. Karena kita tidak bisa memaksakan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada penguatan positif efektif dan juga bermanfaat. Misal bujukan, nasihat-nasihat, kemudian juga jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Kalau misalkan kita dalam pembelajaran masih tahu terus-terusan ke murid tersebut, maka efeknya nanti murid tersebut tidak mau mandiri gitu. Inginnya dikasih tahu terus menerus gitu dari gurunya. Kemudian poin yang ketiga yaitu kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, kalaupun kita harus mengeluarkan kritik ya Ibu, ya Bapak ya, maka kritiklah secukupnya dan jangan membuat kritik itu anak itu menjadi down gitu, merasa bersalah terus atau merasa tidak percaya diri. Jangan sampai seperti itu. Kemudian poin yang terakhir Pak, menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi kita itu tidak bisa dirinya sendiri. Di sini ada poin mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Nah, stimulus responnya seperti ini. Realitas kebutuhan kita itu sama. Kata orang kebutuhan kita itu sama. Nah, kebutuhan kita itu berbeda-beda, Bapak dan Ibu. Ya, udah jelas deh. Dan Pak Diam pasti ya. Kemudian semua orang sama. Teori kontrol realitas memilih yang berbeda pasti berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, agar kita tapi usaha mendengar orang lain tentang dunia itu tidak bisa ya sebagai suatu kesalahan. Nah, tetapi teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Semisal seperti ini, perilaku buruk, sifat buruk ya. Misalkan ada contoh hewan yang apa ya, yang tidak boleh dimakan ya, yang haram jenisnya. Itu kan buruk ya, tidak boleh dimakan. Suatu kesalahan bagi kita jika memakan hewan yang haram. Tapi misalkan di sini memiliki tujuan. Kita tanya dulu, tujuannya untuk apa? Semisal untuk obat, karena tidak ada obat lagi yang bisa menyembuhkan. Misalnya udah pergi ke dokter atau kita udah ikhtiar kemana-mana, tapi tidak bisa. Yang bisa menyembuhkan misalkan memakai hewan apa ya, misalkan keong misal gitu ya, hanya itu. Nah, maka itu boleh karena memiliki tujuan tertentu. Kemudian poin yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam kenyataan tidak bisa, Bu. Hanya yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Kita tidak bisa memaksakannya. Saya yang realitanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi yang bahwa yang bisa diri orang lain gitu. Pemaksaan ada pada saat paksa orang lain harus langkah baiknya itu untuk pencairan atau poinnya di saya akan jelaskan yaitu Bapak di ya bisa jalan sibuk Lurana minta jatah sana sarjeng mon ya disiplin iya kan hukuman kadang kan sering sekali ke anak murid itu menggunakan hukuman gitu kan. Nah, kalau di sini makna dari disiplin positif itu agar anak itu disiplin tapi tanpa hukuman juga tanpa hadiah. Nah, disiplin positif ini mengajarkan orang dewasa untuk bersikap ramah. Gimana caranya? Walaupun kita tegas, tapi kita juga harus memiliki sifat ramah, tapi tidak dibarengi dengan hukuman. Nah, itulah yang dinamakan dengan disiplin positif. Nah, selanjutnya poin yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan akan disampaikan oleh Ibu Putik Bunga SPD. Kepada Bu Putik, mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ati atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu semua. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Lalu nilai yang disepakati bersama itu ada lintas bahasa, agama, maupun latar belakang yang berbeda. Nah, nilai-nilai universal kebajikan di sini selain
selain lintas bahasa, suku, bangsa, agama, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu tujuannya untuk membentuk peran disiplin atau karakter yang di sini contohnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu berakhlak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, suka bergotong royong, dan kreatif. Lalu lanjut Bu Hati. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal bisa berupa diantaranya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan. Nah, di sini ini yang harus dimiliki oleh setiap siswa, di mana terjadinya terbentuknya nilai-nilai kebajikan ini yang tadi saya utarakan untuk membentuk karakter siswa, kedisiplinan, karena ini awal dari segalanya. Contoh, keadilan, bisa berbuat adil sesama teman, ya. Lalu di sini ada keselamatan, bertanggung jawab atas semua kegiatan atau semua aturan. Lalu di sini ada kejujuran. Kejujuran di sini kalau di sekolah itu seperti bagaimana siswa itu bisa selalu punya tanggung jawab, kejujuran yang bertujuan agar memiliki akhlak yang baik. Karena kejujuran itu sekarang sudah mulai berkurang ya Bapak Ibu. Contoh hal kecil aja, suka banyak keluhan dari siswa itu masalah kejujuran. Contoh hal kecil seperti pinjam pulpen. Jarang sekali siswa itu meminjam pulpen temannya yang ada di atas meja. Biasanya mereka ambil dulu baru bilang. Nah, makanya ada istilah, saya pulpennya banyak tapi kenapa hilang-hilangan terus. Nah, di situ hal kecil yang masih banyak dilakukan anak-anak. Nah, di sini kita berharap nilai-nilai kebajikan ini bisa membuat siswa itu memiliki karakter yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki rasa kasih sayang antar teman, berkomitmen, pastinya percaya diri. Yang paling sulit ini itu kesabaran ya. Baik, lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Lanjut ke membuat di sini biasanya dalam pembelajaran ya Bapak Ibu boleh ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu guru itu membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Mangga Bapak Ibu, biar kelihatan ramai di kolom chatnya, bisa ditulis Bapak Ibu di awal pembelajaran itu melakukan keyakinan kelas atau peraturan kelas dengan muridnya. Ya, sudah ada peraturan dari sekolah Bu. Ya betul ya Bu ya. Ya, baik. Ada ya? Bapak Ibu biasanya bikin apa itu di kelas sebelum dimulainya satu pembelajaran? Di sini Bapak Ibu gurunya pasti hebat-hebat.
Membuat keyakinan kelas, ya untuk di sini ada yang membuat keyakinan kelas luar biasa. Bukan peraturan kelas ya. Ya baik, lanjut ya Bapak Ibu. Mengapa dibuatnya keyakinan kelas? Lalu kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Dapat voucher nih. Oke, coba ayo Bapak Ibu dapat voucher makan di Nersas SMK Negeri 1. Ya Ibu Deti. Baik, terima kasih Bu. Saya izin menjawab. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, begitu ya Bu? Iya, apa Bu bedanya? Boleh. Karena kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid, sedangkan peraturan kelas itu biasanya dibuat dengan satu belah pihak saja tanpa melibatkan murid. Mungkin seperti itu Bu. Ya, setuju. Wah, Bu Deti nanti ke SMK ya, mampir ya. Siap Bu. Oke, ya betul. Di sini keyakinan kelas, ini pembentukan keyakinan kelas ini harus lengkap di sini, harus ya bersifat abstrak. Lalu berupaya pernyataannya universal, dibuat menggunakan kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas yang ada di sekolahnya, dan semua warga kelas harus dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini itu harus ada kesepakatan antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang tujuannya untuk menciptakan suasana lingkungan belajar yang positif dan produktif di kelas. Nah, kalau peraturan itu tadi betul kata Bu Deti, hanya sepihak, tuh yang dibuat hanya gurunya. Mungkin tanpa kita sadari Bu, kita dulu waktu sekolah sepertinya banyaknya dibuatnya peraturan kelas. Sepertinya seperti itu. Benar gak Bu? Coba boleh di chat di kolom chat ya, benar atau tidak? Dulu kayaknya lebih seringnya dibuat peraturan kelas dibanding keyakinan kelas. Ya, baru sekarang ya ternyata bukan salah, ternyata lebih baik kita membuat yaitu keyakinan kelas yang disepakati bersama. Dan di sini ada dibuat dengan menggunakan kata-kata kalimat positif. Nah, tujuan dari membuat kata-kata kalimat positif ini untuk murid bisa mengungkapkan atau berbicara atau menulis dengan kata-kata yang baik. Nah, peraturan itu, keyakinan kelas itu kita kumpulkan dari siswa-siswa di mana ada yang boleh, ada yang tidak boleh dari kalimat positif itu. Seperti itu. Dan nggak usah banyak-banyak dibuatnya, sedikit saja. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak tuh bingung gitu ya siswa, aturannya ini belum yang satu lagi, belum yang ini, belum terlalu banyak. Kalau menurut kita buat keyakinan kelas itu sedikit poinnya tapi jelas, disepakati bersama, tanggung jawab bersama, kerjasama yang solid, dan intinya bertanggung jawab atas semua warga kelas seperti itu. Kayak contoh satu, harus hadir, misalnya kesepakatannya seperti ini. Biasanya anak suka ada nih di awal-awal pembelajaran, nggak tahu nih kalau di tempat ibu seperti itu atau tidak. Biasanya saya tuh suka bikin kesepakatan 15 menit pertama silakan, anak-anak minta ibu kita dikasih waktu 15 menit pertama untuk mengganti pakaian, seperti itu. Oh silakan, Bu boleh nggak kita sarapan dulu? Bu, boleh nggak nanti kita ke lapangannya membawa sarapan dan minum? Bu, itu banyak kita kumpulkan itu. Nah, biasanya saya ambil poin-poin yang pentingnya. 15 menit pertama silakan ganti baju dan sarapan. Seperti itu.
Nah, yang berikutnya biasanya anak tuh suka, boleh nggak Bu nanti di pertengahan pembelajaran izin minum, izin ya boleh pastinya kalau di pembelajaran saya. Kalau di pembelajaran di kelas mungkin kesepakatannya berbeda lagi, beda dengan saya yang di lapangan kebetulan guru olahraga seperti itu. Jadi kesepakatan yang mudah dipertanggungjawabkan untuk semua warga kelas seperti itu. Dan pastinya di sini kesepakatan kelas itu yang paling dominan itu saya selalu kasih kayak clue gitu ya, walaupun ini nanti dibilangnya peraturan ya, kayak sedikit kayaknya kotor ya ini sebelum pembelajaran, bagusnya gini, terus anak-anak langsung menjawab sendiri seperti itu, kayak seperti mancing ya, asal jangan kita yang buat aturan itu seperti itu. Nah, biasanya kalau membuat keyakinan kelas itu yang lebih menarik itu kita membuat dari poster yang ditaruh di kelas. Kenapa sih nggak fotokopi aja terus ditempel? Kayaknya nggak menarik banget gitu ya. Kalau cuma di fotokopi atau di print warna hitam putih gitu kayaknya nggak menarik banget. Keyakinan kelas diubah, kita bikin konsepnya poster gitu kan. Terus gambarnya di situ anak-anak gitu kan. Foto-foto anak-anak. Menarik banget gitu kan sepertinya. Jadi anak juga untuk bacanya juga lebih menarik gitu dibanding sama fotokopi yang ditaruh di tembok atau printan yang ditaruh di tembok, paling cuma sekilas aja mereka melihatnya seperti itu. Dan pastinya tadi yang saya sudah jelaskan harus sesuai dengan kondisi di kelas, bagaimana keadaan di kelas dan sekolah sendiri. Pastinya berbeda-beda setiap sekolah. Pastinya di sini sudah bisa membayangkan atau bisa mengondisikan di kelas Bapak Ibu dan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Harus melibatkan semua warga kelas, betul, karena gini, kadang ada anak yang agak ngeyel. Mungkin pengalaman kita sebagai guru tuh banyak. Kadang semua warga kelas tuh misalnya udah buat kesepakatan, tapi ada salah satu siswa yang nggak hadir, ini yang ngeyel gitu kan misalnya. Udah ada peraturan 15 menit ganti baju, ternyata datang 30 menit. Dengan alasan saya kemarin nggak hadir Bu waktu pembentukan keyakinan kelas. Nah, itulah kita harus menghindari itu. Anak-anak yang mungkin pada saat itu tidak bisa hadir. Jadi kalau bisa warga kelas yang saya tidak ada, anak juga perwakilan menjelaskanlah ke teman-temannya seperti itu. Dan wajib harus disepakati untuk semuanya agar dengan tujuan yang tadi menciptakan lingkungan belajar yang positif, produktif di kelas, dan anak pun merasa nyaman dengan kita, dan pastinya kita juga bahagia dalam menyampaikan materi pembelajaran. Lanjut Bu Ati. Lanjut. Untuk kebutuhan dasar manusia, kita lanjutkan ke paparan materinya oleh Bapak Dian yang akan menjelaskan. Untuk Bapak Dian, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Putik yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan kebutuhan dasar manusia. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Ada yang tahu tidak, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia apa saja? Kalau ada, ya mungkin bisa silakan di pesan ya, di pesan dalam panggilan, silakan dijawab saja. Siap, Ibu Dede Lia Heriana, silakan. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu, Bu Dede? Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi oleh individu itu sendiri. Nah, ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka seseorang akan melakukan hal apapun agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Begitu Pak. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Ibu Dede. Terima kasih Bu Dede Lia Heriani atas jawabannya. Betul sekali ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan
yang harus dipenuhi oleh setiap individu, dan semua orang pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Terima kasih Bu Dede ya. Nah baik, Ya, sama-sama. apa saja sih yang termasuk kebutuhan dasar manusia itu? Di sini saya akan ambil 5 poin yang termasuk kebutuhan dasar manusia. Di antaranya kebutuhan dasar ini yang mungkin harus kita akui itu ada pada setiap manusia, tidak terkecuali dengan peserta didik yang kita hadapi ya dalam mendidik. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap manusia termasuk peserta didik itu mereka mempunyai kebutuhan atau kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ya. Jadi semua sebenarnya bukan manusia saja, termasuk hewan itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana mereka supaya bisa hidup kan, supaya tidak meninggal dunia mungkin dengan cara makan gitu kan, dengan cara minum. Nah itu adalah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Nah tidak terkecuali peserta didik yang kita hadapi. Terus yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu yaitu adalah diantaranya kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini yang kadang kita kurang melakukan hal ini. Yang kedua ini ya, kasih sayang. Setiap individu termasuk peserta didik itu berasal dari keluarga yang berbeda, yang secara tidak kita sadari itu berbeda-beda juga tingkat kasih sayangnya. Ketika ada anak yang disayangi oleh orang tuanya, yang diterima baik oleh orang tuanya, yang dididik dengan kasih sayang oleh orang tuanya, maka ketika datang ke sekolah, anak tersebut sudah siap menerima ilmu yang diberikan oleh guru. Guru tinggal mentransfer ilmu, anak sudah bisa menerimanya. Berbeda mungkin kejadiannya dengan anak yang di rumahnya saja orang tuanya pergi subuh pulang malam, ya. Atau yang sama sekali anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, cinta dari orang tua, perhatian pun dia tidak dapat dari orang tua. Maka ketika datang ke sekolah, dia itu butuh kasih sayang dari seorang gurunya. Sehingga kalau seandainya ada anak yang datang ke sekolah kesiangan, kita tidak bisa langsung saja menjudge bahwa anak tersebut nakal, tidak baik dan lain sebagainya, tapi lakukanlah peringatan-peringatan kepada peserta didik tersebut dengan bentuk kasih sayang. Mana tahu selagi di rumahnya anak tersebut kurang kasih sayang. Nah itu yang kedua ya. Jadi ketika kebutuhan dasar manusia itu, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, penguasaan itu atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Makanya di sini ada sistem di ketika kita mengajar itu ada yang suka mengatakan reward ya. Ketika si anak mampu mengerjakan soal atau dia tidak pernah terlambat, dia selalu menjaga kebersihan, dia bersikap jujur, alangkah baiknya kita selaku guru memberikan reward kepada peserta didik dengan bentuk pujian. Jadi ketika anak salah, kita mungkin menegur atau mengingatkan. Sebaliknya ketika anak baik, kita malah diam saja. Tidak, anak juga butuh penguasaan. Jadi dia butuh diakui ketika dia mampu, maka kita akui. Ketika dia baik, maka kita akui. Kasih reward berupa penghargaan atau ucapan. Dia mau disuruh, oke, terima kasih ya dek, sudah mengambilkan bapak buku atau sudah mengambilkan bapak minum. Nah itu pengakuan itu juga dibutuhkan oleh siswa. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan kita peringatkan, tapi ketika anak melakukan kebaikan, malah kita biarkan. Tidak. Justru harus sebaliknya. Poin keempat adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini bukan berarti sebebas-bebasnya anak melakukan tindakan, ya. Nah, maksudnya adalah ketika anak melakukan
tindakan-tindakan yang tidak baik, kita berhak mengingatkan. Dan ketika anak tidak tahu, kita berhak mengarahkan. Jadi tidak semerta-merta membuat anak kamu harus seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini. Tidak. Jadi memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar, tetapi tetap kita arahkan supaya anak menjadi pribadi yang baik. Nah, selanjutnya yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Tentunya bukan hanya kepada anak saja, termasuk kita pun sebagai seorang guru, ketika mendapat kesenangan atau kegembiraan, maka kita mengajarnya pun akan dengan senang, riang, gembira, ya. Bertolak belakang ketika kita banyak masalah dan lain sebagainya, maka kita akan merasa hidup penuh dengan tekanan. Nah, sehingga Bapak Ibu, rasa senang itu sangatlah baik dan sangatlah harus kita junjung tinggi, baik kepada peserta didik ataupun kepada kita sebagai pendidik. Sehingga dalam melaksanakan pembelajaran, siswa senang, kita pun senang, kita sama-sama senang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya Bu Ati, slide selanjutnya. Terus ketika anak membuat kesalahan, nah di sini itu apa motivasinya anak berbuat kesalahan? Yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ketika anak berbuat, itu apa sih motivasinya? Gitu. Sepertinya ini. Ciri-cirinya apa? Nah, di sini ada ciri-cirinya ya. Namun sebelum ke ciri-ciri, saya akan menjelaskan nih. Ketika anak berbuat baik, contoh, berpakaian rapi, datang ke sekolah, mengenakan pakaian yang rapi, rambut rapi, baju rapi, celana rapi, sepatu sesuai dengan peraturan. Apa sih motivasi dia gitu kan? Apakah dia takut dihukum? Ataukah itu memang sudah pribadi dia seperti itu yang baik ya? Nah, maka ada ciri-ciri di sini yang dapat kita bedakan. Di antaranya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa sih ciri-cirinya hukuman? Anak-anak takut nih pakai pakaian rapi. Kenapa kamu pakai pakaian rapi? Takut dihukum. Kenapa kamu suka kebersihan di kelas? Takut dihukum. Takut nanti kelasnya diumumin jelek ya, atau banyak sampah. Nah, itu motivasi anak itu berarti kita berposisi sebagai apa gitu ya, posisi kita. Baik, selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada 3 kata. Silakan Bapak Ibu, ada yang tahu mungkin contoh hukuman seperti apa, contoh konsekuensi seperti apa, dan contoh restitusi seperti apa? Ada yang tahu tidak? Silakan, boleh resign ya. Ada tidak? Hukuman itu seperti apa sih contohnya gitu? Atau ini aja lah, jawab aja di pesan dalam panggilan ya, kotak pesan, silakan kalau tahu gitu. Nah, baik, ciri-cirinya hukuman di sini ya, di antaranya adalah kalau hukuman itu biasanya bersifat secara langsung atau tidak terencana. Contoh, anak datang pakai sendal ke sekolah, kita mendadak marah, kamu ini datang terlambat, udah terlambat pakai sendal lagi. Nah, ya, coba kamu push up. Nah, itu kan anak tidak tahu bahwa hukuman pakai sendal itu harus push up. Itu namanya hukuman, Bapak Ibu ya. Jadi hukuman itu cirinya tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ketika dia pakai sendal, apakah dia push up, apakah pull up, atau bebersih WC gitu kan. Nah, itu hukuman namanya.
Atau sebaliknya, ketika dia kesiangan, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan atas hukuman dari yang kesalahan yang dilakukan. Nah, itu namanya hukuman. Nah, yang ketiga cirinya bersifat satu arah. Ya, bersifat satu arah. Terus yang keempat berupa hukuman fisik seperti lari keliling lapang 70 kali, mungkin pingsan anaknya ya kalau dikasih hukuman seperti itu. Nah, itu ciri-ciri hukuman berbeda. Nah, ada di sini, ada selain hukuman ada konsekuensi. Konsekuensi itu yaitu adalah cirinya terencana. Nah, kalau konsekuensi terencana, terus tapi tetap murid dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini ciri konsekuensi. Memang kalau konsekuensi sedikit terencana, seperti kita kalau kesiangan kamu tidak boleh ikut pelajaran jam pertama, atau justru kalau kamu kesiangan kamu kerjakan tugas yang tertinggal. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi rada nyambung lah antara hukuman dengan kesalahan yang siswa lakukan. Tetapi kalau konsekuensi ini tergantung dampak dari kesalahan itu apa, membuat nyaman atau tidak nyaman kepada siswa. Yang terakhir ini restitusi, ya. Kalau restitusi itu adalah cirinya, prosesnya menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika anak mempunyai kesalahan, maka kita menciptakan sebagai seorang guru yang sudah dewasa, menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kamu kenapa terlambat? Saya tadi malam begadang, Bu, Pak. Nah, terus apa yang kamu lakukan ke depan? Kalau kamu begadang ternyata terlambat, saya akan tidur tepat waktu sebelum jam 9. Nah, itu jadi memperbaiki kesalahan si siswanya itu dan mencari solusi dari kesalahan tersebut. Nah, itu namanya restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Coba ada yang tahu tidak? Dari ketiga macam ini kita lebih condong kemana? Ke restitusi, konsekuensi, apa hukuman? Silakan nanti jawab aja ya di kolom chat tuh, nanti di situ. Apakah kita condong ke restitusi, konsekuensi, atau hukuman? Baik, selanjutnya Bu Ati. Iya, dari Bu Putih restitusi, betul. Jadi anak mengetahui kesalahannya dan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, di sini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi ciri ya, sekarang perbedaannya. Kalau hukuman dapat digunakan dengan hati-hati untuk menegakkan aturan. Kalau konsekuensi logis dapat membantu siswa belajar dari tindakan mereka. Kalau restitusi dapat memperkuat nilai-nilai tanggung jawab dan pemulihan. Nah, itu mungkin dari perbedaan atau penjelasan saya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya, untuk 5 posisi kontrol guru akan saya serahkan penjelasannya ke Ibu Santi ya. Kepada Bu Santi dipersilakan Bu Santi. Baik, sebelum lanjut ke Bu Santi ya, kita rileks dulu. Sepertinya di sini mulai pada pegel kali pinggangnya ya. Oke, saya mau tebak-tebakan. Nanti Bapak Ibu silakan boleh raise hand atau chat di kolom ya tebakannya. Kenapa spion ada 2? Ayo, coba, chat boleh tulis di kolom chat. Kenapa spion ada 2? Boleh, rasa boleh. Kenapa kalian? Kenapa spion ada 2?
Karena ada sen kanan dan sen kiri. Oh gitu. Ada yang lain? Karena kalau satu nggak bisa ngelihat dua-duanya, Bu nggak bisa lihat ke kanan sama ke kiri. Kalau dua kan kita bisa lihat kanan sama kiri posisinya gitu. Gitu ya. Kan masa lalu tidak boleh dilihat terus-terusan, harus kali-kali aja. Ada Bu Dede nih, halo Bu Dede, nirkan saya dari jauh nih, dari Bekasi, halo. Jawabannya apa Bu? Jawabannya untuk melihat kanan dan kiri bunga. Ya, benar juga sih. Ada yang lebih tepat lagi? Ada yang lebih baik lagi gitu jawabannya? Sebenarnya sih nggak bagus-bagus amat jawabannya, pasti melenceng. Karena kalau spionnya satu apa? Karena kalau spionnya dua apa? Ini siapa nih? Bu, coba saya tebak namanya. Siapa tahu rezeki lagi on. Bu Dwi, mana Bu Dwi? Bu Dwi Ani. Gak ada yang sejawab. Dapat voucher lagi nih. Saya aja yang jawab, Bu. Apa? Saya yang jawab. Ya. Saya mau ke Subang biar dapat voucher ke Subang. Iya. Ayo jawab. Nanti dapat Iya. Voucher itu semeakmat nanti vouchernya ya. Belanja sepuasnya ya, Bu. Apa jawabannya, Pak? Kalau spion kanan aja, nanti kita nggak bisa lihat ke kiri di belakang. Kalau spion kiri aja, ayo gitu mungkin Bu ya. Apa? Aku tadi Pak Ahmad sama kayak aku. Jawabannya Ya udah. Karena Bu Santi sudah siap-siap mau memaparkan materi lagi, saya jawab ya. Jawabannya adalah jadi kalau spionnya satu, kalau spionnya cuma satu, kesepion. Terima kasih. Bapak dilanjutkan ke Bu Santi untuk paparan materinya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Putih. Lupa mau nunggu itu pembawa acara. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar. Maaf ya, saya izin off cam supaya sinyalnya lebih lancar. Mohon maaf ya, ditutup dulu. Saya salam dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya pada peserta webinar. Kami di sini berempat sebagai narasumber, berbagi praktik baik, juga mempunyai tujuan untuk melaksanakan tugas kami ya sebagai calon guru penggerak. Kita sudah nyampe ke modul 1.4. Di sini ada tugas penimbasan materi yang telah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Nah, terima kasih. Saya lanjutkan. Bagian saya adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Dikutip dari buku sebuah resensi pendidikan guru penggerak, Gosling telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru kepada muridnya. Di antaranya adalah 1. 2. Membuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. Dan 5 sebagai manajer. Lanjut Bu Ati. Bu Ati bisa dilanjut.
Nah, satu persatu akan kami paparkan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Tadi kita telah mendengarkan paparan dari Bapak Dian tentang hukuman, berarti yang memberikan hukuman adalah posisi kontrol penghukum. Nah, penghukum adalah biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Adapun yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Dampak pada siswa dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif seperti siswa mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada siswa dari seorang pembuat merasa bersalah adalah siswa akan merasa rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Nah, contoh kalimat yang biasa diungkapkan oleh pembuat merasa bersalah adalah, berapa kali ibu sudah harus memberitahu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu mungkin contoh kalimat dari posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti siswa, namun selalu berupaya mengontrol siswa melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk siswa-siswanya. Dampaknya apa? Dampak pada siswa adalah siswa akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Nah, kalimat yang biasa diucapkan oleh guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai teman adalah begini. Salah satunya ya, tolong bantu ibu ya, ikuti aturan sekolah. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Tuh, nanti ibu dimarahin kepala sekolah kalau kamu mengulang-ulang kesalahan itu. Nah, itu sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Sebagai pemantau, biasanya selalu mengawasi atau memantau siswanya yang berpatokan pada catatan atau kesempatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan siswa. Dampaknya apa? Bagi siswa dari posisi pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Contoh kalimat yang dipakai oleh guru sebagai kontrol pemantau adalah, kamu sudah melanggar aturan sekolah, tahu konsekuensinya? Belilah atribut di koperasi, jangan diulang lagi kesalahan tadi. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang terakhir adalah kontrol guru sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa, mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan terkait kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Nah, kata-katanya lebih bijak daripada yang
posisi teman dan pemantau. Biasanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu posisi manajer. Lanjut Bu Ati. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat. Posisi kontrol, apakah aku? Nah, mungkin ini pernah dilakukan oleh Bapak Ibu dan oleh saya sendiri. Boleh dijawab langsung ya, Bu Ibu, boleh raise hand. Untuk kalimat yang pertama, kamu selalu yang paling akhir. Nah, ini kira-kira posisi kontrol guru sebagai apa ya, Bu? Bapak Ibu. Ada yang mau menjawab? Boleh raise hand atau di chat, boleh. Kamu selalu yang paling akhir. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai apa? Ya, Dede Lia Heriana, Ibu Dede Lia, apa ya Bu ya? Menurut Ibu Sebagai pemantau, Ibu. Kamu selalu yang paling akhir. Ada jawaban yang lain mungkin? Sebagai pembuat rasa bersalah ya Bu? Ya, sepertinya lebih tepat begitu ya Bu Devi. Kamu selalu yang paling akhir. Jadi anak merasa bersalah. Kemudian yang kedua, tolong lakukan demi Bapak ya. Nah, Bu Ati, ini posisi kontrol sebagai apa? Bu Ati mau menjawab. Bu Ati di unmute, Bu Ati. Oh, di unmute. Di unmute. Pak Dian, tolong lakukan demi Bapak ya. Posisi apa ini ya Pak Dian? Sepertinya sebagai teman, Bu. Oh iya benar ya. Sepertinya benar. Sepertinya benar. Kemudian yang kalimat ketiga, apa keyakinan kita? Nah, Bu Devi mau menjawab mungkin nih. Posisi kontrol manager. Iya. Apa keyakinan kita? Atau ada pendapat lain? Cenderung kemana? Mungkin pemantau Bu. Iya, berarti apa keyakinan kita? Jadi mengontrol, kembali ke peraturan-peraturan, mengingatkan peraturan atau keyakinan yang sudah diyakini bersama. Ini lebih tepat ke posisi pemantau. Kemudian yang keempat, kalimat yang keempat, posisi apa ini ya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer. Manajer. Ada yang menjawab Bu? Bu Deti ya? Yang menjawab benar boleh ke kantin Nesas ditunggu sama Bu Putih. Jauh banget Bu. Semuanya ke Nesas ya. Kita nanti biar terkenal Cafe Nesas. Ya betul. Setiap saat Bu, 24 jam. Enggak Bu. Tutup jam berapa Bu? Jam 7 atau jam 8 malam. Ya, siap OTW. Lanjut ke dua, topik apa sebab ya, konsep inti. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ya, ini proses memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya atau ke kelasnya. Gitu. Lanjut Bu Ati. Nah,
3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini 3 langkah yang kita terapkan kepada siswa yang melakukan tindakan-tindakan kesalahan. Lanjut, Bu Ati. Nah, kalau digambarkan secara sistematis seperti ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Ada 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Kita dekati anak supaya mau memperbaiki kesalahannya, karena memang setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Kemudian setelah anak stabil, kita masuk ke tahap 2, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, kepada murid ini ya kita lakukan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah tadi stabil ya perasaannya, identitasnya, masuk ke langkah kedua itu menanyakan alasannya kepada anak kenapa berbuat seperti itu. Kalau anak sudah menjawab, ya, kita lanjut ke sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya, tadi di awal sudah dijelaskan ya, ada keyakinan kelas oleh Bu Putik, bagaimana menyusun keyakinan kelas. Ibu hilang share screen-nya. Bu Ati. Ya. Langkah ketiga yaitu tadi menanyakan keyakinan. Setelah anak tahu keyakinan kelas apa yang mereka langgar, kita tanyakan, maukah kamu memperbaiki kesalahan kamu? Bagaimana cara kamu akan memperbaikinya? Nah, jadi 3 langkah ini yang kita terapkan ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Lanjut, Bu Ati, share screen-nya kok hilang ya? Halo, Bu Ati. Saya tutup dulu, mungkin sinyal saya. Oh iya, setelah saya tutup presentasinya keluar. Ya. Saya lanjutkan. Setelah 3 langkah kita lakukan kepada anak, ya. Ini adalah kata-kata yang bisa kita kutip ketika kita menghadapi anak yang sedang melakukan kesalahan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, seperti yang Bu Ati telah paparkan, teori kontrol membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu tidak benar-benar salah, karena memang berbuat salah itu adalah awal dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, bagaimana cara menstabilkannya? Ini kata-kata yang bisa kita kutip, kita berikan kepada anak kita. Berbuat salah itu wajar, Nak, bla 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 bla, gitu ya, dilanjutkan. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah melakukannya. Kemudian ibu bapak guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian bisa juga dengan kata-kata kamu berhak merasa begitu, bukan gitu ya. Lanjut Bu Ati. Berdasarkan prinsip teori kontrol, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Nah, pada tahap validasi tindakan, kita menanyakan alasan apa alasan apa sehingga anak berbuat salah. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Dian, tadi ada 5 kebutuhan manusia. Ketika anak berbuat salah, pasti ada salah satu kebutuhan anak yang belum terpenuhi.
Nah, kita tanyakan di tahap validasi. Dengan kalimat seperti apa? Di antaranya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, yaitu kebutuhan hidupnya tadi. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lanjut. Nih, tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol yang sudah dipaparkan oleh Bu Ati, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu dari dalam. Nah, kata-kata yang bisa kita kutip yaitu apa keyakinan kelas kita. Jadi anak-anak harus diingatkan kembali terhadap keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas mereka. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa dipakai ketika kita melakukan tahap menanyakan keyakinan. Lanjut Bu Ati. Nah, ini adalah rangkuman, ya, rangkumannya. Peran-peran guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nih, ini hasilnya akan berbeda dari kelima. Nah, dari kelima ini, kalau diperhatikan, yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Karena di sini hasilnya akan menguatkan watak atau karakter siswa. Ya, berbeda dengan penghukum. Kalau penghukum nanti hasilnya anak akan memberontak, menjadi pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau posisi pembuat rasa bersalah hasilnya seperti menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, kemudian yang teman tadi hasilnya akan menyebabkan siswa ketergantungan. Wah, nanti kan dilindungi sama guru gitu, seperti itu. Jadi ketergantungan kepada guru, pengen selalu dilindungi atau selalu didukung lah, seperti itu. Lanjut Bu Ati. Udah habis ya? Oh iya, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video ya, contoh video dari 5 kontrol guru, 5 posisi kontrol guru. Silakan Bu Ati share videonya. Baik, tunggu sebentar ya. Oke. Yang 5 tadi apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di sini akan kita tonton perbedaan dari kelimanya. Ada sedikit kendala ya. Udah ada, Bu? Belum. Iklan. Pak Dian, udah kelihatan belum? Belum kelihatan, Bu. Nah, udah sekarang udah ada. Sudah ada, Pak? Sudah ada. Sudah, bisa di zoom. Sini kamu. Suaranya Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kap. Sana,
Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket? Beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu.
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Cukup? Ya, sudah selesai ya. Terima kasih Bapak Ibu yang tadi sudah dengan khidmat menonton video. Adakah yang ingin memberikan tanggapan setelah menonton video tadi? Atau lanjut share screen-nya Bu Ati? Ya mungkin insya Allah tadi setelah menonton tadi lebih jelas ya bagaimana cara membedakan antara posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, memantau ya. Ada pertanyaan Bu Santi barusan? Sebagai manajer. Oh iya, ini sudah sesi pertanyaan Bapak. Saya tutup dulu ya bagian saya. Kalau tidak ada yang membuat tanggapan. Ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih pemaparan dari saya tutup dulu ya. Ya, lanjut Pak Ian. Terima kasih. Baik. Monitor ya. Siap, baik. Di saya kayaknya sinyalnya jelek nih. Ini kelihatan nggak? Ada nggak, Bu Ati? Ada Pak, ini masuk sesi pertanyaan. Kita langsung sesi pertanyaan atau menyimpulkan dulu nih. Bu Ati, ini kesimpulan tadi sudah ya? Sudah. Bu Ati, di YouTube share screen-nya saja, kita masuk ke sesi pertanyaan dan tanggapan. Baik, Bapak Ibu, karena pemaparan dari keempat narasumber sudah selesai dilaksanakan, mungkin sekarang sesi tanggapan dulu ya, sebelum tanya jawab. Sini sudah ada Raisen, ini Ibu Ulpah Nur Habibah. Silakan Bu Ulpah, mungkin ada tanggapan untuk pemaparan tadi yang disampaikan oleh para narasumber. Silakan Bu Ulpah Nur Habibah.
Bu Ulfa, halo. Bu Ulfa mau kasih tanggapan atau mau ngasih pertanyaan? Oh iya boleh, mangga. Ini saya kasih tanggapan dulu ya Pak Dian ya. Ya, tanggapan dulu. Silakan Bu Ulfa, mangga. Bertanya boleh? Oh, langsung bertanya aja. Mangga, nggak apa-apa, silakan. Boleh. Silakan. Kepada Bu Ati ya, pertanyaannya, gimana ya? Ini bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Untuk Bu Ati ya. Membangun budaya positif ya, Bu? Ya, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Siap. Terima kasih. Gimana Pak Dian? Langsung dijawab atau kita tampung dulu? Tampung aja dulu, Bu. Ini saya lagi tulis. Boleh. Terus ini tadi ada yang nanya di apa namanya di pesan dari room chat dari Bapak Yohani Yatriani. Ini Ibu Yohani Yatriani, Bapak apa Ibu ya? Ibu. Oh Ibu. Bu Yohani Yatriani, langsung aja ke Raisen aja karena ini emang sesinya tanya jawab. Boleh? Gak apa-apa, silakan. Tidak usah di room chat juga supaya boleh. Ini untuk siapa aja ya? Maksudnya pertanyaannya ya, siapa aja. Ya harus untuk Bu Santi atau Bu Ati atau yang lainnya. Atau mangga selanjutnya dari Bapak Ucu Rahmah. Ibu Ucu Rahmah. Enggak, maaf. Ibu Ucu, mangga Bu Ucu. Ya, mau nanya tentang nilai-nilai kebajikan yang menyangkut tentang kejujuran ya Pak. Bagaimana contoh konkret di sekolah menanamkan nilai-nilai kejujuran? Contoh konkret di sekolah ya Pak, menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak. Terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Nah ini satu lagi dari Ibu Rani Rahmayati. Mangga Bu Rani. Bapak mungkin dibatasi 3 pertanyaan dulu. Ya, 3 pertanyaan aja lah udah karena udah lewat 1 jam ini. Ibu Rani Rahmayati, mangga, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kurang jelas suaranya. Pak, sebentar. Nah, udah kedengaran Pak? Halo? Bisa sedikit lagi enggak? Sebentar. Assalamualaikum. Udah ada Pak? Udah ada lah sedikit. Oh iya. Ini mau bertanya kepada Pak Dian. Iya, mangga. Ini bagaimana cara untuk menangani anak yang bermasalah? Contohnya misalnya yang kesiangan atau misalnya yang tidak sering tidak sekolah gitu Pak. Ya. Itu aja Bu Rani. Ya Pak, terima kasih siap. jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barusan Bu Rani, terima kasih Bu Rani. Kita batasi aja dulu 3 penanya ya, bukan dulu lah. Udah aja 3 karena waktunya udah lewat dari 1 jam ini. Baik, Bu Santi atau siapa Bu Ati nih yang mau menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah mungkin ya? Silakan. Oke, pertanyaannya bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah ya? Nah, upaya dalam membangun budaya positif di sekolah itu yang berpihak pada murid, kita bisa mengawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung sehingga terciptanya budaya yang positif. Itu bisa dengan menyusun kesepakatan kelas, misalkan seperti itu. Nah, kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelasnya. Nah, kita juga untuk membangun budaya positif itu tidak bisa
tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Jadi kita harus berkolaborasi dengan murid seperti itu. Terus kemudian dengan pihak sekolah dan yang lainnya. Nah, terus penting juga untuk menetapkan visi dan misi yang jelas mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi. Kemudian komunikasi juga yang efektif antara kita ya sebagai guru, kepala sekolah, dan guru yang lainnya. Mungkin jawaban dari saya seperti itu barangkali Pak Dian atau Bu Santi. Bu Putih mau menambahkan, mangga. Ibu Ulfa. Mungkin itu saja dulu. Gimana Bu Ulfa? Sudah puas dengan jawaban dari Bu Ati, Bu Ulfa? Ya, sangat puas kayaknya ya. Ini Bu Ulfa terdiam 1000 bahasa ini karena saking puasnya dengan jawaban Bu Ati. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua dari Bu Uci, yaitu bagaimana contoh konkret menanamkan nilai kejujuran. Ini mangga Bu Santi atau Bu Putik nih yang mau menjawab nih. Bagaimana contoh konkret menanamkan nilai kejujuran? Silakan. Baik, terima kasih Pak Dian. Maaf off cam ya, tadi gimana kalau on cam kok kayaknya saya nggak tetep gitu, mungkin sinyal juga. Enggak apa-apa. Siap. Tadi apa Pak? Bagaimana contoh konkret menanamkan nilai kejujuran? Baik. Contoh konkret menanamkan pada siswa ya, kejujuran pada siswa. Betul. Iya. Itu mungkin yang pertama sering memberikan informasi atau di awal itu sering memberikan informasi atau kalau saya ngomongnya ujangan gitu ya, maksudnya tuh ujangan itu apa ya bahasa Indonesianya ya, sering menjelaskan sesuatu nasihat ya. Di awal itu belajar jujurlah pada diri sendiri seperti itu. Selalu saya mengingatkan ke siswa itu, coba kalian belajar untuk jujur pada diri sendiri. Mulai dari hal kecil. Contoh, kenapa hadir telat? Nah, itu biasanya itu terbentuknya kejujuran itu karena sering dilakukan tanpa dipaksakan ya. Nah, cuman kadang di sini anak itu sering sekali menyepelekan hal kecil dari kejujuran itu. Jadi seringnya membuat kebohongan untuk melindungi dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, di sini kita tuh harus sering memberikan pendekatan, belajarlah kejujuran, apapun itu, walaupun ujung-ujungnya nantinya pasti akan mendapatkan nasihat seperti itu. Jadi mulai mengingatkan terus kejujuran itu dimulai dari dirimu sendiri. Lalu yang kedua itu jujur dalam perkataan apapun siswa. Jadi belajar selalu berkata apa adanya gitu, jujur jangan dibuat-buat. Nanti itu akan terimbas dari keseharian dia. Itu kan kalau kejujuran itu kan sifat karakter ya yang terbentuk. Biasanya dari lingkungan bisa. Karena lingkungannya sering banyak kebohongan, bisa jadi kejujuran itu mulai terkikis dan terbawa akhirnya ke sekolah. Misalnya kayak sekarang itu ya paling sering anak itu membuat suka tidak jujur dalam hal kecil, misalnya nggak mau sekolah gitu kan. Kadang orang tuanya suruh chat WA, sekarang kan via chat WA ya ke guru, tolong izinin mau sakit gitu atau apa gitu. Nah di sini kadang orang tua tuh mau gitu, begitu. Nah di sini itu belajar pendekatan pada siswa itu, ayo jujur dalam berkata gitu, apapun itu. Lalu yang berikutnya itu ada jujur dalam berperilaku dan jujur dalam berjanji. Nah semua itu nanti akan terbiasa di sekolah dalam kegiatan sehari-hari.
Misalnya dia melihat uang yang bukan hak miliknya, karena dia sering dapat masukan atau informasi atau jangan atau nasihat, jangan mengambil, itu bukan haknya gitu. Sering mungkin pasti akan terbentuk, akan teringat gitu. Terus kalau misalnya dia, dan kita pun di sini, jika anak sudah belajar untuk jujur, kita di sini sebagai guru jangan terlalu menghakimi hal yang negatif. Contoh misalnya, kayak misalnya dia nggak sengaja menjatuhkan papan nama yang terbuat dari bingkainya itu kaca gitu ya, jatuh nggak sengaja gitu. Nah di situ dia berupaya untuk belajar jujur. Siapa yang menjatuhkan bingkai ini? Biasanya kan pada takut ya, nggak mau ya berbicara ya. Nah di sini ada salah satu siswa yang berani, maaf ibu saya yang menjatuhkan. Nah kita sebagai guru di sini jangan langsung menjatuhkan, kamu jangan, lain kali hati-hati ya. Nah seperti itu mungkin. Nah itu yang membentuk siswa jadi takut untuk jujur di situ. Nah, kenapa? Mulai dari hal kecil yang dibiasakan tadi saya bilang, mulai belajar jujur dari diri sendiri, jujur dalam perkataan dan berperilaku, serta berjanji. Hal kecilnya berjanji juga itu, karena itu akan terbawa dalam kehidupan siswa bersosialisasi. Dan insya Allah akan terbentuk juga siswa yang memiliki komitmen, kejujuran pastinya, dan berjanji juga ditepati, nggak asal janji-janji doang gitu ya. Seperti itu. Jadi ya, terima kasih Bu Putri. Jawabannya sangat jelas ya. Ya baik, terima kasih untuk Ibu siapa tadi? Ibu Ucu. Ya, terima kasih Ibu Ucu. Bagaimana Ibu Ucu? Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau dibahas mah masih panjang ya, terutama kalau saya ingin nanya tapi karena waktunya sempit, saya pengen balikin kalau kejujuran di pihak guru nanti aja kalau ada lain kali. Jadi kan kejujuran dari siswa, saya pengen dari pihak guru yang jujur kepada anak. Nanti aja ya Pak ya. Iya, nanti sesi kedua ada lagi, insya Allah. Terima kasih atas partisipasinya Ibu. Terima kasih. Baik, ini untuk yang terakhir ya. Pertanyaan dari Bu Rani, karena waktunya untuk kedua jam itu 7 menit lagi, kita percepat saja. Bu Rani. Kalau pertanyaan Bu Yohani belum tadi. Oh iya, mangga tuh Bu Yohani. Jawabannya sama Bu Santi ya. Iya, berarti sudah 3 pertanyaan cukup ya Pak? Cukup. Ada dibuka lagi. Enggak, tadi 1 yang Bu Rani ada, pertanyaan Bu Rani, 1 lagi. 4 berarti udah ditutup aja langsung. Maaf di sini baru azan. Bu Santi, mungkin gini aja, Bu Yohani kan pertanyaannya di room chat, mungkin jawabannya aja di. Oke, ya siap. Ya. Karena waktu kita nggak boleh lebih dari 2 jam, Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Siap, enggak. Ya, bisa Akhirnya nanti dari ya. Nah gitu aja. Dari Bu Rani, cara menanggapi masalah anak bermasalah yaitu dengan melaksanakan segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah itu ada nanti segitiga restitusi Bu Rani ya. Di antaranya adalah mana tadi itu? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mungkin itu Bu Rani ya. Mohon maaf sekali karena waktu kita diburu waktu. Mudah-mudahan Bu Rani puas. Kalau tidak nanti insya Allah ada sesi kedua. Insya Allah kapan-kapan Bu Rani ya. Baik, 5 menit lagi ada waktu. Kita tutup saja mungkin acara webinar ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti dari jam 10 sampai dengan sekarang jam 11.55. Mudah-mudahan
mudah-mudahan ilmu apa yang dimanfaatkan pada pelaksanaan webinar ini bisa kita aplikasikan di sekolah masing-masing, sehingga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara kita bisa mendidik peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Baik, dari saya sebagai pembawa ditutupkan sampai di sini, tapi ada pantun dulu buat Bapak Ibu ya. Buat apa jual